Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penghafal Quran yang solihah? Anak-anak Ananda solihah kelas 3B yang Ustazah banggakan dan yang Ustazah rindukan. Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu semangat menghafal Quran dan tetap semangat menuntut ilmu meskipun kita belum bisa bertatap muka. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran tematik di awal semester 2 ini, yaitu pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 ya, tema 5 dengan judul cuaca dan subtema 1 judulnya keadaan cuaca. Baiklah, kita segera mulai pembelajaran kita, Kak. Nah, untuk semester 2 ini buku panduan kita adalah buku tematik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita mulai pembahasan materi, Kak ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian atau kamu mungkin pernah mendengar seseorang atau mungkin ayah, ibu, atau mungkin kamu sendiri pernah mengucapkan kata-kata atau kalimat seperti ini misalnya ya, cuaca hari ini mendung ya, atau cuaca di Kota Pangkal Pinang berawan gitu ya. Nah, kalian tentu sering mendengar seseorang berbicara seperti atau mengucapkan kalimat seperti tadi, atau bahkan kalian sendiri pernah mengucapkan kata-kata itu atau kalimat itu. Maka saya mau tanya, apakah kalian sudah tahu apa arti cuaca? Apa pengertian cuaca ya? Ketika kita mengucapkan kalimat cuaca hari ini mendung, nah kita atau kamu mungkin belum tahu apa itu arti kata cuaca. Nah, baiklah, untuk mengetahui pengertian cuaca, saya akan bacakan sebuah teks bacaan. Silakan kakak simak bacaannya. Bisa juga kakak membaca bersama-sama ustazah ya. Baik, ustazah baca dulu ya. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, ketika cuaca berubah, maka hal itu berpengaruh dengan kegiatan yang akan kita lakukan ya. Juga berpengaruh kepada pakaian yang akan kita gunakan. Juga berpengaruh kepada makanan atau minuman yang akan kita konsumsi atau kita makan atau kita minum, Kak ya. Maksudnya begini, Kak. Misalnya ketika cuaca hujan atau berawan, maka biasanya suhu tubuh kita akan merasa kedinginan, Kak ya. Nah, ketika kedinginan tentunya kita memerlukan baju yang hangat ya. Makanya ketika cuaca dingin atau ketika cuaca hujan, kita memakai jaket, memakai sweater, Kak ya. Kan tidak mungkin ketika cuaca hujan kita memakai baju kaos yang tipis misalnya ya. Karena itu akan berpengaruh dengan kesehatan kita. Kita bisa masuk angin kalau pakaian yang kita pakai tidak cocok dengan cuacanya ya. Kemudian juga berpengaruh dengan apa yang kita makan atau yang kita minum. Nah, maksudnya begini, Kak, ketika cuaca dingin, cuaca hujan maksudnya, Kak ya. Ketika cuaca hujan, maka yang ingin kita minum, yang ingin kita makan biasanya bagaimana, Kak? Makanannya bagaimana, minumannya bagaimana yang mau kita konsumsi? Iya benar, minuman yang hangat, makanan yang hangat, kayak ya. Nah, itu makanan itu cuaca berpengaruh pada
makanan dan minuman yang akan kita konsumsi atau kita makan. Kemudian cuaca juga berpengaruh kepada aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, ketika cuaca hujan, boleh nggak kita beraktivitas di luar? Misalnya main bola. Ketika cuacanya hujan misalnya ya. Boleh tidak kita misalnya main lompat tali atau bersepeda ketika cuaca hujan? Tidak boleh Kak ya. Karena itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, jadi ketika cuaca hujan, maka biasanya aktivitas kita lakukan di dalam rumah atau di dalam ruangan. Nah, berbicara membahas tentang makanan, tentang minuman. Nah, tentunya kita di Indonesia ini punya berbagai macam makanan khas kayak minuman khas. Setiap daerah punya makanan khas dan minuman khas. Nah, makanan ini yang bisa kita konsumsi pada waktu cuaca hujan, pada waktu cuaca cerah ya atau cuaca panas ya. Nah, tugas pertama ini Kak ya. Di situ ada percakapan antara Siti dan siapa itu Kak? Dayu Kak ya. Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Nah, kata Siti, biasanya saat hujan orang Padang menyantap apa? Masakan khas Padang. Nah, ini tugas pertama kamu Kak ya. Membuat tabel makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Kamu tuliskan 5 saja. 5 saja, tidak usah 10 Kak ya. 5 nama teman kamu, kemudian sebutkan daerah asalnya dan kamu tulis makanan khasnya. Bagaimana cara kamu bertanya? Kamu bisa meminta bantuan orang tua untuk menghubungi temanmu. 5 saja Kak ya, tidak usah 10, 5 saja ya. Hubungi temanmu, tanyakan asal daerahnya dan makanan khas daerahnya. Atau mungkin kamu masih ingat ketika kita masih bisa bertatap muka dulu, kamu masih ingat, oh temanku yang ini, asal daerahnya ini, makanan khasnya ini ya. Silakan kamu tulis 5 saja Kak ya. Kita lanjutkan pelajaran kita Kak ya, yaitu membaca bacaan tentang persahabatan matahari dan awan. Silakan kalian simak bacaan cerita pendek ini ya, atau kalian bisa ikut membaca bersama Ustazah, boleh ya. Ustazah mulai baca Kak ya. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin. Mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari, menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, silakan kakak baca kembali bacaan cerita pendek tadi ya, yang berjudul Persahabatan Matahari dan Awan. Kemudian tugas keduanya kakak jawab 3 pertanyaan tentang persahabatan matahari dan awan tadi. Nah, kemudian tugas ketiga yaitu kakak salin
huruf-huruf yang ada dalam kotak ini, salin ke buku tulis. Kemudian kakak cari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca yang ada dalam kotak, ya, yaitu kata-katanya cerah, sinar, hujan, matahari, awan, terik. Nah, silakan kakak salin dulu. Minta bantuan orang tua kak ya, kakak salin dulu abjadnya di dalam kotak. Kemudian kakak tebalkan tulisannya atau bisa dilingkari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca, ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita kak ya. Nah, di rumah kalian seperti tadi yang sudah kita bahas, mungkin selain dari melihat keadaan cuaca di luar, kalian juga mengetahui tentang cuaca, perakiraan cuaca itu dari televisi, ya. Mungkin kalian pernah melihat ada penjelasan di televisi bahwa cuaca hari ini akan hujan atau cuaca hari ini akan cerah. Nah, ketika kita melakukan aktivitas berkumpul bersama keluarga, ya, kita ngobrol kak ya. Nah, biasanya ibu atau umi biasanya buat kue kak ya, buat kue. Dan kuenya dipotong-potong, kemudian dibagi-bagi, kita makan bersama, bersantap bersama kak ya. Nah, misalnya ada potongan kue, ya. Lihat di gambar itu kak ya, ada potongan kue A dan B. Nah, lihat di potongan kue A. Nah, kue A itu dibagi dua bagian yang sama, ya. Kue A itu dibagi dua bagian yang sama. Nilai tiap bagiannya jadi berapa pak? Berapa kak? Yaitu 1/2, ya. Karena satu kue dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka tiap bagian bernilai 1/2 atau 1/2. Ya, selanjutnya potongan kue B. Potongan kue B, satu kue dibagi atau dipotong menjadi 4 bagian yang sama, ya. Ada satu kue kak ya, satu kue yang besar, kemudian dipotong ibu misalnya, dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Maka nilai tiap bagian kue itu adalah 1/4, ya. Ada satu kue yang besar dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka nilai setiap potongan kue yaitu 1/4. Lambang pecahannya 1/4, ya. Selanjutnya misalnya ketika ibu membuat sarapan nasi goreng, kemudian ibu juga membuat telur dadar. Nah, ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar, ya. Nah, misalnya 1 bundaran besar telur dadar itu dipotong ibu, dipotong umi menjadi 8 bagian. 8 bagian. Nah, jika anggota keluargamu itu terdiri dari 4 anggota keluarga, 4 orang, maka setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Sama artinya setiap anggota keluarga mendapat 2/8 bagian dari telur dadar, ya. Saya ulangi, setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar, ya. 1 bundaran telur dadar yang besar dipotong ibu menjadi 8 bagian, ya. Karena anggota keluargamu ada 4, maka setiap anggota keluarga mendapat 2 potong, ya. Jadi 2 potong dari 8 bagian yang besar tadi. Jadi mendapat 2/8 bagian, ya. Seperti itu contohnya kak ya. Nah, sekarang silakan, ini tugas selanjutnya kak ya. Kakak perhatikan gambar, kemudian tulislah lambang bilangannya, ya. Tulislah lambang pecahan. Tulislah lambang pecahan sesuai gambar, ya.
ada 5 soal. Selanjutnya ini tugas terakhir Kak ya. Menulis pecahan sesuai dengan gambar yang ada. Ya, ada 3 soal. Itu nomor 1, yang nomor 1 itu adalah contohnya. Ya. Menuliskan pecahan sesuai dengan gambar, ya. Nomor 1 contohnya Kak ya, ada 3 gambar lingkaran ya. Ada gambar lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, ya. Kakak perhatikan gambarnya dengan baik, kemudian tuliskan pecahan yang sesuai, ya. Demikian Kak ya pembelajaran kita hari ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan 1 subtema dari tema 5 ini, ya. Silakan sesuai dengan arahan Ustazah kerjakan tugas kalian di buku tugas 1, ya. Ada berapa tugas tadi Kak ya? Dari yang pertama ada tugas menuliskan makanan dan minuman yang nikmat saat disantap hujan. Saat disantap saat hujan, ya. 5 saja Kak ya, 5 temanmu. Tuliskan nama 5 temanmu, kemudian daerah asalnya dan makanan khas daerah asalnya yang nikmat disantap saat hujan, ya. Itu tugas pertama. Kemudian tugas keduanya menjawab pertanyaan tentang cerita persahabatan matahari dan awan. Tugas kedua menjawab pertanyaan tentang cerita persahabatan matahari dan awan. Tugas ketiga mencari kata yang berhubungan dengan cuaca. Mencari kata dalam kotak yang berhubungan dengan cuaca, ya. Kemudian tugas keempatnya menuliskan lambang pecahan untuk gambar. Menuliskan lambang pecahan sesuai gambar. Ada 5 soal. Kemudian tugas terakhir, tugas kelima berarti Kak ya. Menuliskan pecahan sesuai dengan gambar. Ada 3 soal, ya. Jadi sudah ada 5 tugas yang sudah share, yang sudah bagikan. Silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Nanti orang tua yang mengumpulkan ke sekolah pada hari Senin. Ya, demikian.